Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di pagi hari ini. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan sekaligus Rasul yang kita wajib ikuti dalam menata kehidupan yang kita jalani saat ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama ini, agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzala 'alaika tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Alkitab selaku petunjuk dan rahmat dan kabar gembira kepada orang yang berserah diri. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kita kembali, semuanya ada yang sudah diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sempurnanya Islam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara akidah dan keyakinan kita, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mencela bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam bekerja. Makanya pada era Rasulullah ada orang meminta kepada Rasulullah yaitu sedekah, tapi Rasulullah SAW hanya memberikan pekerjaan dengan memberikan kapak kepada sahabat itu. Tentunya sahabat itu diperintahkan untuk mencari nafkah, karena salah satu kewajiban di atas kewajiban yang lain adalah mencari nafkah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara jamaah Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana selaku orang yang kaya membantu orang yang miskin, dan selaku orang miskin jangan berputus asa terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki Allah itu pasti dan pasti Allah memberikan kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya mengatakan bahwasanya apabila ada seorang muslim yang kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan, maka kata Rasulullah, dia tidak memiliki iman. Secara lembaga, secara kenegaraan, juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana menangani persoalan kesejahteraan rakyat. Waktu era sahabat, ada yang dinamakan di situ ahli suffah. Ahli suffah ini adalah mereka yang duafa. Rasulullah SAW memberikan santunan kepada mereka. Mereka dibuatkan tempat tinggal mereka. Kemudian negara menjamin makanan, minuman, sandang pangannya. Itu yang dilakukan Rasulullah selaku kepala negara. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat baginda Rasulullah melanjutkan pada era kekhilafan. Contoh misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memberikan prasarana kepada fakir miskin, sehingga Baitul Mal waktu itu sempat kosong karena perhatian Umar bin Khattab terhadap
fakir miskin umat Islam. Pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana santunan kepada rakyat, bahkan seorang pemuda dibiayai oleh negara dalam persoalan pernikahan mereka. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Khalifah Abbasiyah, untuk menyesalahkan rakyatnya, mereka membuat pendidikan secara gratis, kesehatan secara gratis, sementara bagi mahasiswa yang tidak mempunyai bekal, bahkan dibuatkan waktu itu adalah titipan bekal, dibuatkan rumah persinggahan bagi orang yang menjalani pendidikan. Setiap persinggahan mereka gratis makan di situ umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang seribu sayang. Tuntutan Islam ini yang saat ini banyak ditinggalkan, dicampakkan begitu saja dengan mengganti dengan ide liberalisme dan kapitalisme. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kepada kita dalam memperjuangkan tegaknya kembali Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga kita berjumpa dengan tegaknya kembali Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.